Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadaha ta'lim wa ta'allum li fadaha wal istifadah wa naf'u lil indifa li nadnasallu an sallallahu ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baiti jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin summa khususan syekh Taufiq Ja'far barakatuh Allah infana bisalam fid din wa dunya wal akhirah wa walidina aljikum ummatina wa amwatikum muslimin Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajati fil jannah ala hadhihi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para asatidz segenap jajaran takmir masjid yang saya hormati, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan pembahasan tentang bab zakat fitrah. Pada pagi hari ini saya masuk pada qismus shadaqat, pembagian daripada zakat ataupun sasaran berdasarkan definisi secara syariat siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan, agar tidak rancu, agar tidak bimbang, dan agar benar-benar yakin bahwa sasaran zakat kita sudah tepat, karena memang terkait dengan ibadah wajib fardu ain masalahnya. Kalau kita tidak jelas, maka dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Namun pada bab ini terkait dengan pembagian zakat fitrah ataupun zakat mal. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-murad bisadaqah huna as-sadaqah al-wajibah wa hiya az-zakat wal asal fiha qauluhu ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayah. Ada istilahnya sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Kalau sedekah sunnah itu ya infak ataupun sedekah pada umumnya itu ya sedekah. Kalau difahami makna sedekah yang satu akar kata dengan as-sidiq, benar, artinya orang yang dia mengeluarkan sedekah sunnahnya ataupun zakatnya adalah mereka orang yang sekaligus membenarkan akan balasan yang Allah akan berikan bagi yang mau mengeluarkan, baik itu balasan kontan di dunia ataupun di akhirat kelak. Nah, itu kemudian disebut dengan istilah sedekah, satu akar kata dengan sidik atau benar atau jujur. Nah, kemudian yang kedua sedekah wajib. Nah, sedekah wajib ini yang dibahasakan lain adalah zakat. Allah gunakan dengan kalimat sedekah dalam ayat ini, yang dimaksudkan adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Pada surah At-Taubah ayat 60 Allah menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara, bahwa sedekah itu ataupun pembagian zakat itu untuk siapa? Terbatas. Innama ini lil hasr, membatasi. Al-Quran sudah membatasi siapa-siapa dan lebih dijelaskan lagi oleh para ulama maksud daripada ayat ini, sehingga kalau bukan mereka yang dimaksudkan maka haram menerima, berdosa menerima, dan kita kalau tahu memberikan juga ya tidak sah. Hasr itu pembatasan secara khusus. Innamas shadaqat lil fuqara. Yang pertama al-faqir huwallazi laisa lahu mal wala kasbun aslan. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Nah, termasuk juga tidak terpenuhinya makanannya, pakaiannya, termasuk rumahnya. Jadi mereka tidak punya.
Maka kategori fakir kita tengok rumah punya apa enggak dia, enggak punya. Nah, itu yang pertama, itu syarat. Walaupun di tempat lain dia misalnya di Jakarta dia punya rumah, cuman kan di Jakarta. Yang dibutuhkan kan di sini, di tempat dia mencari penghidupan atau tempat dia hidup. Itu pertama. Kemudian termasuk juga pakaian. Tapi kalau untuk syarat ini kayaknya kita ini kadang numpuk-numpuk baju ya. Baju, sarung, celana, banyak itu numpuk-numpuk itu. Enggak kepakai itu, kadang masih saja tumpuk-tumpuk di lemari. Dikiranya enggak dihisap itu. Kalau sudah kira-kira banyak itu baju enggak kepakai, dikumpulkan di satu tempat, sedekahkan. Banyak itu yang butuh di kampung-kampung, banyak itu. Nah, saya kapan hari dikasih amanah, nyampaikan itu ada 3-4 kardus itu. Saya bagi itu senengnya bukan main orang-orang. Macam baju baru saja dikasih. Padahal ya sudah bekas-bekas. Ya itu yang ada, ya itu yang dikasih. Walaupun Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak akan menerima apa yang kalian kasih, infakkan sekali-kali, kecuali yang benar-benar kalian sukai, yang kalian paling cintai begitu. Kalau kita punya baju 10 yang baru yang paling kita suka, nah itu kita sedekahkan, itu yang Allah terima begitu, maksudnya begitu. Artinya syarat itu kan berat sebenarnya. Tapi ya tetap kembali kepada niat. Nah, baik. Jadi tidak punya rumah, tidak punya pakaian, dan juga mat'am, dan sekaligus kasab, pekerjaan asal yang memenuhi pekerjaan dasar, yang memenuhi kebutuhannya dia. Memenuhi kebutuhannya dia. Nah, kalau sering digambarkan orang yang membutuhkan di Denpasar ini, kehidupan kita butuh sebulan itu 3 juta. Ya, 3 juta lah kita ambil kasarannya, 3 juta. Dia cuma dapat 1.200.000, 1,5 juta. Itu pasti tidak cukup. Dapat gaji 1,5 juta, jelas tidak cukup itu. Belum pakai makannya, belum pakai bayar kontraannya ataupun kosnya. Belum kalau dia punya kredit motor, belum di kredit motornya, itu jelas tidak cukup kebutuhan itu. Nah, maka masuk fakir itu. Setelah kita pahami batasan ini, nah, lihatlah di sekitaran kita. Kalau ada orang-orang macam seperti ini, nah sudah, itulah yang mereka berhak. Mau zakat fitrah atau zakat mal, itu sasaran pertama itu. Nah, lalu saya tidak temukan itu, mungkin belum dicari. Oh, tetangga saya sepertinya makmur-makmur saja. Memang kita kalau melihat tetangga itu macam apa, subur saja ya. Hidup ini sawang sinawang istilah orang Jawa ya. Dia saling melihat, itu kok dia makmur, saya kok susah. Padahal mungkin dia lebih susah dari kita. Maka sekali-kali perlu datang ke rumahnya ngopi. Kalau sudah sampai di rumahnya tidak dikasih apa-apa, air putih pun tidak keluar, jangan-jangan tidak punya benar deh. Kecuali mungkin bakso mampir ke warung. Kalau misalnya benar-benar memang tidak keluar itu ya, jadi air putih pun tidak keluar, jangan-jangan memang tidak punya dia. Mau beli gula pun tidak bisa, mau beli gas untuk ngangeti air tidak ada ya. Jangan-jangan dia memang susah. Sekali datang, mungkin istrinya tidak ada di rumah atau lagi apa barangkali. Coba datang 2 kali lagi, 2 kali datang, 3 kali datang, tahu sudah, ini memang taraf hidupnya sekian. Jadi enak sudah kita mau menyalurkan itu zakat. Tapi kalau kita tidak pernah cek begitu, ya memang tidak tahu ya. Kalau berdasarkan informasi kawan-kawan sih, ini kayaknya susah, ini kayaknya tidak bisa begitu. Tidak bisa seperti itu. Ini untuk pribadi-pribadi. Tapi kalau untuk amil harus dia ngecek itu. Oke, kalau jadi amil sangat berat tugasnya, harus dia ngecek sana. Punya data kependudukan di lingkungannya, di kampung, di banjarnya atau di apalah istilahnya RT RW-nya, dia harus turun langsung itu di data itu. Ada RT RW saya ini penduduknya kurang lebih 20 kakak, sekian puluh jiwa misalnya. Dicek ke sana.
Itu kalau terkait dengan amil. Tapi kalau pribadi ya silaturahim di lingkungannya, ya lingkungan terdekat. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua, al miskin walladzi lahu mal aw kasbun yaqau mauqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi an yuhassila fawqa nisfi ma yakfihi. Orang yang dia punya harta, punya pekerjaan, ya tentunya rumah pun juga ada. Punya dia harta itu ada, pekerjaannya ada, rumah pun juga ada. Tapi tidak cukup. Bayar kos bisa, atau bayar kontrakan bisa, berarti kan ada itu. Atau dia punya rumah pribadi. Ya rumah sederhana lah. Bukan rumah-rumah mewah mentereng itu, bukan ya. Rumah-rumah sederhana, ya cukup untuk dia bernaung itu. Pekerjaannya pas-pasan. Ya butuh 3 juta untuk kebutuhan 1 bulan di Denpasar ini, dia dapat ya mungkin dapat 2.700.000, dapat 2,5 begitu. Ya cukuplah untuk makan minumnya dia. Tapi belum cukup kalau jadwal dia bayar kontrakan, jadwal dia bayar kos misalnya, jadwal dia bayar cicilan motor. Yang motor itulah untuk dia Gojek atau untuk Grab atau untuk dia bekerja kan gitu. Berarti dapat dia masukan tapi tidak cukup. Maka ini batasan orang miskin yang berhak mendapatkan. Nah, coba tengok ke rumahnya masing-masing. Coba tengok ke rumahnya masing-masing. Saya karena bidang saya di dakwah, kalau saya nyoroti tentang ustadz itu, tentang ustadz atau pengajar-pengajar itu, sesungguhnya banyak ustadz-ustadz itu kadang dikasih atas dasar sabilillah. Tapi saya kira kalau dalam mazhab Syafi'i kurang tepat itu. Maka coba silaturahim ke rumahnya. Mungkin dia masuk dalam salah satu kategori ini, fakir atau miskin. Banyak loh guru-guru ngaji itu memang mereka ini masih kos, tidak punya tempat itu. Banyak itu. Kalau anak kita belajar sama mereka, lalu kita kasih mereka, itu lebih tepat itu. Itu lebih tepat kita kasih itu. Jadi saya melihat karena memang ini di bidang saya, artinya saya nyoroti kalau dibandingkan antara itu sabilillah atau status ini, maka lebih masuk daripada status ini. Status ini lebih masuk. Kalau sabilillah kan tidak masuk dalam mazhab Syafi'i. Guru-guru itu kan tidak masuk itu. Guru-guru dai, ustadz kan tidak masuk ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau di Hanafi ya memang ada penjabaran lebih luas lagi. Baik. Jadi itu miskin. Kalau kita sudah tahu batasan ini, silahkan lihat masyarakat kita. Kok ada yang kriterianya masuk, ya sudah itu kita kasih. Jadi tidak usah bingung-bingung kita cari. Maka kembali lagi silaturahim itu kadang penting. Ya, silaturahim itu penting. Mau niatnya minta kopi, mau niatnya memang mau makan, mau sarapan, ya tidak apa-apa. Yang penting silaturahim. Ya, ya terserah gitu ya. Ya, nanti kalau misalnya dapat sesuatu pulang hadiah, ya syukur kan gitu. Kalau orang dermawan misalnya ya dapat minyak, siwak lah misalnya, ya, nah itu kan syukur lah kita kan. Tidak boleh nolak sedekah itu. Nolak sedekah itu tidak boleh. Nah kalau minta kita memang bukan orang yang berhak, ya memang ada konsekuensinya di hadapan Allah. Tapi kalau orang memang dermawan, kita dikasih, walaupun berpunya tidak apa-apa. Walaupun berpunya tidak apa-apa, menerima sedekah, tidak boleh nolak itu. Tidak boleh nolak. Baik, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha. Amil yusamma as-sa'i. Dinamakan juga ini orang yang berjalan atau bekerja dalam rangka untuk mengambil dan juga menyalurkan, mendata, mengambil, menyalurkan. Itu amil. Huwallazi yastamilul hakim fi akhdhi zakawat min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Jadi orang yang diangkat oleh pemerintah, hakim kalau dulu, dalam mengambil zakat dan nanti menyalurkan. Fayu'ta minaz zakah wa in kana ghaniyan. Dia dikasih walaupun orang kaya.
orang kaya, tapi dia berstatus sebagai amil, boleh dikasih, tidak apa-apa. Karena amilnya tadi, statusnya dia tadi, boleh dikasih. Nah, hadza in lam yaj'al lahul hakim ujrah min baitil mal. Ini kalau tidak dikasih upah. Kalau dikasih upah, ya berarti ya sudah, upah itu sudah. Jadi tidak dapat upah dia. Macam sukarelawan tapi diangkat secara resmi. Itu amil namanya. Nah, kalau kita sudah paham ini, lihat juga di sekitaran kita, di kepengurusan, ketakmiran, ataupun di satu organisasi, status ini masuk apa enggak? Kalau enggak boleh dia nerima, enggak boleh dikasih juga. Atas nama ini ya, atas nama ini. Nah, jadi atas nama amil, enggak boleh. Nah, jadi sekali lagi, orang yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini atau wakil yang memang ditunjuk untuk mengangkat dan dia bekerja, dia mengumpulkan, dia mendata, dia menyalurkan, nah, itu dan dia tidak dikasih upah. Nah, itu yang dimaksudkan itu amil. Nah, jadi bukan kita ngangkat-ngangkat diri sendiri, saya kan amil juga. Memang bahasa umumnya amil itu ya pekerja ya. Pekerja ngumpuli zakat, tapi tidak diangkat, ya tidak masuk, tidak boleh kita ngangkat sendiri, apa ngangkat diri sendiri itu. Wa illa fala yu'ta minaz zakat. Kalau tidak begitu, tidak boleh dikasih, tidak boleh ini bukan lagi makruh, haram hukumnya berdosa ini. Nah, sehingga tidak gampang-gampang kita mau melawan daripada ketentuan Al-Quran. Baik. Kemudian yang berikutnya mu'allafah qulubuhum wa hum arba'atun yu'tawna minaz zakat. Mu'allaf ini ada empat golongan. Yang pertama, man aslama wa niyatuhu dha'ifah fil Islam. Orang yang dia masuk Islam tapi niatnya masih lemah gitu. Masih bimbang dia. Maka karena kebimbangan itu, walaupun kaya dia, boleh dikasih. Sehingga untuk mu'allaf ini tujuan memberi itu kalau ada hajat. Hajatnya itu apa? Memperkuat keyakinannya dia. Tapi kalau sudah kuat dan dia kaya, tidak mau nerima, ya sudah. Tapi kalau kita tahu kayaknya bimbang, apalagi dia memang susah hidupnya. Mu'allaf susah. Saya banyak nemukan itu. Kadang dia minta-minta. Saya berpikir, kalaulah kita ini punya lebih begitu ya, mungkin kita prioritaskan mereka-mereka itu. Satu sisi, banyaknya yang mereka datang ke tempat kita jadi orang beriman, tapi tidak diwadahi dengan pendidikan agama yang benar, tidak difikirkan tentang bagaimana supaya mereka tidak bingung gara-gara urusan ini. Nah, itu tugas orang kaya itu. Tugasnya orang kaya itu. Dari mana? Ya dari zakat ini dikasih. Dari zakat ini dikasih ya. Nah, kadang kita karena tidak paham, tidak berpikir ke sana. Di sisi lain banyak juga orang-orang kita kan kadang lepas juga, bukan karena urusan harta sebenarnya, mungkin karena cinta ataupun yang lain. Kadang lepas dia. Ini kan jadi PR yang besar sebenarnya. Nah, kalau ada saudara-saudara kita yang kemudian Allah kasih hidayah, di antaranya perkara ini, perhatikan betul. Di antara perkara perhatikan betul. Harus dikhususkan sudah porsinya mereka ini. Nah, baik. Atau yang kedua, syarifun fi qaumihi yurja bi'ata islamun nuzaraihi. Orang yang dia mulia, tokoh. Ini mu'allaf, tokoh. Walaupun dia orang kaya. Kalau kita kasih dia, orang-orang sekitarnya tahu, maka akan simpati. Wah, ini benar-benar perhatian, ini Islam ini. Nabi dalam berdakwah di antaranya seperti ini. Pernah ada orang ya satu kaum Badui datang pada Rasulullah, wahai Nabi, saya mau minta kambing. Berapa saya minta kambing? Saya minta semua kambing sampean. Semua itu dalam riwayat itu ada kurang lebih Nabi punya kambing 100 sekian. Karena dia minta, dikasih saja sama Nabi. Dikasih saja sama Nabi. Semua kambing itu dikasih. Pulanglah dia. Pulang dia ke kampungnya, lalu ngomong-ngomong ini ya. Ngomong-ngomong sama tetangganya, sama kaumnya ini. Ini rupanya Muhammad yang kita jelek-jelekkan itu. Dermawannya Masya Allah.
Ini saya dikasih semua kambingnya dia, kata. Ini kalau bukan Nabi tidak begini sifatnya. Sudah kita masuk Islam saja. Semua masuk Islam itu ya. Gara-gara dikasih kambing itu. Jadi ada tujuan ke sana. Nah sebaliknya saya melihat di masyarakat kita ini kadang buat proposal atau yang lain datang ke sana. Kita merendahkan diri ini ke sana. Kalau mereka mengasih tidak ada masalah. Tapi kalau merendahkan diri dalam urusan ini dan tampaknya lemah kita, tidak boleh. Tidak boleh. Ya kadang salahnya yang agniya juga ya. Sudah tahu kawan-kawannya, teman-temannya, masyarakatnya miskin, tidak dikasih bagian zakatnya. Akhirnya minta pada orang tidak beriman. Ini salahnya agniya juga ini. Saya bahasakan salah betul itu, karena memang harus tepat jalur zakat itu. Sehingga tidak sampai ke sana jalurnya. Karena itu melemahkan iman. Itu melemahkan iman. Tapi kalau dikasih tidak ada masalah. Kalau dikasih nerima tidak ada masalah. Nabi nerima itu ya. Dari orang kufar ataupun bahkan meminjam sama Yahudi. Nah, ini yang di masyarakat permasalahan saya melihat demikian. Kemudian termasuk Muslim juga tuh au yukhafu mani azakah hatta yahmilaha ilal imam. Termasuk mu'allaf ini orang Islam atau yang mereka ini menakut-nakuti orang yang menolak mengeluarkan zakat. Kalau saya bahasakan mungkin lebih preman gitu ya. Tukang-tukang palak itu. Artinya keberanian dalam bidang, tapi khusus nangani orang yang susah ngeluarin zakat. Orang-orang kaya ini yang susah ngeluarin zakat. Ada orang-orang yang dia berani itu. Ya sudah taruhannya berkelahi begitu. Rupanya hanya dengan dia ini bisa dipaksa orang kaya ngeluarin zakat. Itu masuk dalam bidang bagian ini dia. Kan tidak semua orang bisa maksa-maksa ya. Kalau ada orang ditakuti datang dia, digedor pintunya, dadar gitu. Kamu belum ngeluarin zakat, keluarkan zakat. Kok takut dia akhirnya ngeluarin zakat? Ini termasuk boleh. Dan itu dia dapat bagian daripada bagian mu'allaf. Itu dapat bagian itu. Jadi dibolehkan karena memang ada orang yang benar-benar pelit itu ada, tidak mau ngeluarin ya. Nah kalau emang harus kerjasama dengan aparat, kalau emang ini dalam naungan lembaga yang kuat, aparat digerakkan boleh juga, untuk menggerakkan hatinya orang-orang yang bakhil-bakhil nih ya. Baik. Kemudian sedikit lagi al-gharim. Siapa gharim ini? Alladzi istadana li ghairi ma'siyatin. Orang yang berhutang bukan tujuannya maksiat. Ini ada 4 golongan juga. Jadi bukan sekedar orang berhutang, ada 4 golongan ini. Yang pertama, orang yang berhutang untuk menolak fitnah 2 orang yang bermasalah. Ada 2 orang bermusuhan nih. Berbulan-bulan tidak ngomong dia. Karena satu minjem sama si A, nah, kemudian tidak bayar-bayar, bukan karena tidak mau bayar, tidak punya uang, musuhan dia ini. Nah, datanglah kita ini bawa uang, kita pun tidak punya, minjem sama orang, supaya kawan atau tetangga ini baian, tanya berapa sampean punya utang? Oh, saya punya utang 2 juta, tidak bisa membayar. Kita tidak punya juga, lalu kita minjem sama orang, kita bayari hutangnya dia, supaya dia baian berdua. Saya yang minjem ini boleh mendapat zakat. Utang yang begini contoh yang pertama. Nah, ya harus ditanya ya, sampean utang apa ini? Kalau memang jenisnya yang pertama begini, boleh dia terima zakat. Dan boleh minta, saya boleh minta zakat. Kalau saya terang-terangan saya tahu, pribadi saya ini memang tidak mampu, kemudian ada orang masalah, saya pinjam uang untuk menyelesaikan masalahnya dia. Ini yang pertama. Yang kedua, man istadana li gira dhaifin aw bina masjid aw nahwi dzalik minal masalih al-'ammah wa in kana ghaniyan. Orang yang berhutang karena memuliakan tamu atau bangun masjid. Misal begini, saya datang tamu ini dari jauh, mau menjamu tidak punya uang, tidak punya makanan, akhirnya saya pinjam. Karena memuliakan tamu itu kan wajib ya. Memuliakan tamu itu wajib. Oke, kisah ya Rasulullah ketika datangan tamu dari jauh, datang ke rumahnya, tanya Siti Aisyah tidak punya makanan, akhirnya balik lagi ke masjid.
agak murung begitu, maksudnya agak seperti beban begitu. Sahabat bertanya, ada apa wahai Nabi? Saya kedatangan tamu. Dengar begitu sahabat nawarkan, siapa yang mau jamu tamunya Rasulullah? Ditawarkan begitu. Akhirnya orang pada cuman yang pertama ngacung, yang paling susah rupanya, yang paling miskin. Saya wahai Rasul katanya. Tamunya sampean, saya yang jamu katanya. Ini yang miskin ini tidak ngomong-ngomong dulu sama istri. Kalau di rumah tidak ada apa-apa begitu. Yang penting ngacung saja dia. Saya wahai Nabi katanya. Akhirnya sudah pulang ke rumah, Dek. Saya dapat kabar gembira apa? Menjamu tamunya Rasulullah. Loh sampean kok tidak ngomong-ngomong, tidak punya apa-apa lo di rumah dia katanya. Apa sampean pakai yang jamu? Coba dicek-cek ada apa kan? Ini hari ini kita cuma punya roti sama susu segelas. Tidak punya apa-apa. Waduh, kadang ngomong sama Nabi saya ini. Mau jamu tamunya Nabi katanya. Ya sudah, begini saja. Yang ada saja. Sudah kadang ngomong sama Nabi katanya. Yang ada saja. Akhirnya singkat kisah ya sudah. Yang ada itu tamunya diinapkan di rumahnya dia. Habis itu dikasih makan roti sama susu itu saja. Cuman jiwa dermawannya Masya Allah ya. So, dia tidak makan nih, anaknya tidak makan, istrinya tidak makan, dia pun tidak makan. Karena memuliakan tamunya Rasulullah. Setelah subuh, jamaah ke masjid, Nabi katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji apa yang kamu lakukan. Kamu tidak punya, Allah tahu kamu tidak punya. Allah tahu apa yang kamu omongkan sama istrimu. Turunlah ayat terkait dengan sahabat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mengedepankan orang lain walaupun dirinya itu susah. Dirinya itu susah, tapi dia kedepankan daripada orang lain. Nah, begitu contoh di zaman Nabi. Nah, maka dalam hal ini, kalau orang berhutang karena menjamu tamu, nah, maka status berhutang itu boleh dia nerima zakat. Artinya dia berhutang kan tidak punya betul ya. Mau jual apa tidak ada. Akhirnya dia berhutang betul. Nah, maka saya berpesan ya. Kalau kira-kira subuh-subuh orang datang ke rumah kita, saya tidak punya beras. Subuh-subuh datang. Ya tidak usahlah mikir panjang. Kalau ada ya sudah kasih sudah ya. Jangan diinterogasi dulu. Kamu kerja apa? Badan kamu besar gini. Tidak usah begitu. Tidak usah begitu. Sudah kasih saja. Kasih saja sudah. Kalau alasannya alasan keluarga, tidak usah diinterogasi. Kadang ada seperti itu, sudah bingung sekali sebenarnya dia mau gitu malu. Cuman karena memang kebutuhannya akhirnya bagaimana lagi? Subuh-subuh datang ya. Apalagi rajin ke masjid, pulang-pulang kok sumpek wajahnya cemberut, jadi tampaknya gelap wajahnya. Mungkin dia sumpek mikir itu. Kok datang ke rumah kita, assalamualaikum, ngobrol enak. Akhir-akhirnya saya mau pinjam uang begitu. Ya kalau sekiranya kebutuhan untuk keluarga kebutuhan satu hari, kasih sudah. Tidak usah banyak mikir diinterogasi macam-macam nah, begitu sebenarnya. Dan mungkin dari kawan-kawan kita yang tampaknya ceria, mungkin dia begitu keadaannya. Kan kita tidak pernah tahu itu. Nah, maka ini termasuk boleh menerima zakat. Yang ketiga, man isdadani li sarfihi ala nafsihi aw i'adihi. Orang yang dia berhutang untuk kebutuhan diri dan keluarganya, makan minumnya, atau mungkin bayar kosnya juga. Dan ditagih-tagih sama yang punya, kita belum bayar misalnya, ngutang dia. Bulan depan kan dia harus bayar dan bayar hutang kan gitu. Nah, dia tidak punya ini. Datanglah ke kita, saya minta zakat. Kalau dia bilang minta zakat, kok memang kita jadwal ngeluarin, sudah kasih. Tapi kalau memang masih curiga-curiga, tidak apa-apa silaturahim ke rumahnya. Sama siapa sebenarnya berhutang? Oh saya ini yang punya rumah ini, tuan rumahnya fulan. Kita datang sana tanyalah coba. Benar tidak dia belum bisa bayar? Kalau memang benar, ya sudah. Kasih sudah ya. Yang begini sebenarnya. Nah ini termasuk bagiannya. Kemudian yang terakhir, ad-dhamin, orang yang menjadi penjamin dalam satu keluarga, pembangunan masjid, yayasan, pondok, penjamin dia. Dirinya yang dijaminkan. Dia tidak punya juga. Tapi dia sebagai penjamin, tidak apa-apa. Namanya penjamin ini kan kalau tidak selesai urusan kan dia jaminannya. Dia yang harus membayar, dia yang harus nyari gitu.
Kalau dia bilang saya menjadi penjamin satu lembaga pendidikan, pembangunan masjid, tapi saya tidak punya uang, bulan ini saya tidak bisa membayar, saya minta zakat. Boleh menerima zakat itu. Nah, ini 4 golongan berhutang ya. Ini 4 golongan berhutang. Maka diperhatikan baik-baik. Kemudian yang ke berapa tadi? Ketujuh ya. Ketujuh al-ghuzah. Al-ghuzah ini sabilillah. Jadi orang-orang yang berperang. Kemudian yang ke-8 Ibnus Sabil. Ibnus Sabil ini orang yang huwa al-musafir au munsyi'us safar. Orang yang dalam bepergian atau yang rencana bepergian. Mau mudik Bapak misalnya tidak punya uang. Tidak punya uang ya. Tapi secukupnya untuk ongkos pulang. Nanti jangan minta sak bekalnya ya. Udah minta ongkos sak bekalnya semua mintain komplit ya, mintain belum nanti baju barunya, sarungnya komplit sudah ya. Bukan begitu. Orang yang dia mau pulang kampung benar-benar tidak punya, mau silaturahim atau mungkin memang keluarganya di kampung, dia mau pulang ya, tidak punya tiketnya, maka boleh dia dikasih. Ini termasuk Ibnu Sabil. Atau orang dalam perjalanan dia datang ke kita, saya ini perjalanan mau pulang kampung kehabisan uang. Nah, ini termasuk orang yang boleh kita kasih zakat. Tapi kadang di zaman akhir ini kan kita kadang curiga ya, jangan-jangan ini modus aja ini kan. Ya kalau emang modus ya kita berikan tiketnya. Ya sudah, tak berikan tiket sampai kemana? Oh saya mau ke Jakarta gitu misalnya. Ya sudah, ongkos ini Jakarta berapa? Itu boleh dikasih dari zakat. Itu boleh dikasih dari zakat. Nah, maka setelah kita tahu ini, jadi sasaran zakat itu adalah ke mereka-mereka ini. Sehingga tidak bimbang, tidak ragu-ragu lagi sudah. Nah, untuk memaksimalkan, barangkali ada yang mau bertanya, saya silakan. Monggo barangkali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan panitia belum sampai sejauh itu. Saya ingin tanyakan, bisa dibilang juga berdoa di sana Allah. Kriteria berdoa di sana Allah tetap perasaan tidak ada. Nah, perjuangan itu apakah termasuk misalnya yang berjuang dosa-dosanya, persoalan yang akan bergaji, kemudian yang memang ada BPI gaya laut, ada sekedar insentif, apakah ini bisa digolongkan sebagai sambilan atau mungkin diberikan untuk beasiswa antara sekolah atau sembilan? Nah, apakah ini bisa digolongkan untuk mendapatkan beasiswa atau biaya dari zakat itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tegaskan di dalam poin ini. Di sini saya bacakan al-ghuzahum al-ghuzatul mutatawwi'un alladzi la ya'khuduna murattaban minad diwan ala khurujihim ilal jihad fayu'tuna minaz zakah wa in kanu aghniya. Kalau dalam mazhab Syafi'i adalah sabilillah ini hanya orang berperang atau berjihad yang mereka tidak dapat gaji juga. Jadi benar-benar sukarelawan ini ya. Dikirim ke Palestina misalnya itu, tidak ada gaji, tidak ada apa. Atau ke daerah konflik itu ya. Dikirim, tidak ada gaji, tidak ada apa. Maka dia dikasih zakat berdasarkan kebutuhannya dia dan kebutuhan keluarganya. Begitu sebenarnya. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi memang sabilillah itu termasuk orang yang berkegiatan macam ngajar, termasuk masjid dan lain sebagainya. Nah, kalau itu pribadi-pribadi pun yang dia tidak dapat gaji, kalau sudah dapat gaji khusus tidak masuk juga, tidak masuk juga itu. Ini yang kadang tidak dilanjutkan pemahamannya. Yang penting ini masuk sabilillah. Dilihat ini dia sudah dapat gaji tetap atau belum. Kalau sudah dapat gaji tetap berarti tidak masuk juga. Termasuk yang mujahid ini, al-ghuzah ini, mereka melakukan itu tidak dapat gaji.
Kalau mereka sudah dapat gaji, maka tidak boleh dapat bagian daripada bagian sabilillah, tidak boleh. Walaupun dapat tapi minim. Artinya kalau memang sangat minim berarti nanti terkait dengan bukan di sini statusnya. Bukan statusnya tapi masuk kepada fakir miskin tadi. Ya, jadi sahamnya itu ke sana diarahkan, bukan saham sabilillah, bukan bagian sabilillah, tapi bagian daripada fakir miskin. Memang masih ada guru-guru itu di kampung-kampung itu ya. Dulu saya awal di Cahaya Kolbu itu, saya gaji itu 250 awal. Karena emang murid-murid bayar SPP 15.000. Kemudian kita ya kegiatan kita sendiri kan ya kadang ada, kadang enggak begitu ya. Akhirnya mau enggak mau ke donatur. Donatur pun juga yang karena jauh di kampung kan harus ada bukti dan sebagainya. Jadi menjelaskan itu juga kelamaan gitu ya. Jadi kita gaji 250. Cuman kan enggak seberapa, pulsa itu habis itu ya. Maka saya berpikir, wah ini benar-benar enggak layak ini. Enggak layak ini ya. Kalau mereka para dai pasti ngerti itu. Ini segini karena sudah memang bagiannya. Hanya saya naikkan lagi. Saya naikkan. Itu pun belum seberapa juga itu. Itu pun belum seberapa itu. Nah, maka kalau begitu keadaannya dan dia sudah punya keluarga, nah maka masuk dia pada golongan fakir miskin. Di sana kita kasih bagiannya. Bukan bagian daripada sabilillah. Saya kira begitu. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa bulan mendapati nasabah harus dikeluarkan. Yang kedua, kualitas zakat uang itu dipakai untuk membangun atau kebutuhan masjid. Kebutuhan apa? Masjid. Baik. Ya. Kalau kita berbicara tentang zakat, mal ini kan meliputi perdagangan, meliputi emas, ya. Kemudian meliputi pertanian, perkebunan, kemudian juga termasuk peternakan. Kalau itu diputarkan begitu ya. Nah, baik. Dalam hal ini syaratnya pertama harus ada niat untuk memutarkan daripada modal itu. Itu pertama. Ada niat memutarkan itu. Saya misalnya buka toko, buka warung begitu. Apapun itu ya, walaupun modalnya kecil, modalnya 1 juta, 2 juta atau 10 juta atau bahkan sampai 100 juta. Yang penting pertama niat memutarkan. Sekarang hari ini saya buka. Maka saya niat, ya Allah saya niat untuk bertijarah. Niat dari sekarang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di pertengahan itu tidak boleh diganti, atau kalau kadang diganti dirubah. Udah jadi saya mau usaha, mau pindah ke tempat lain, ke produk lain misalnya. Nah, maka berhenti dia saat itu. Berhenti dia, misalnya 2-3 bulan lagi saya berubah. Sekarang jualan apa, misalnya jualan bakso begitu ya. Nanti kemudian saya berubah jualan baju. 4 bulan lagi saya jualan baju. Maka berhenti dia ini. Berarti dari 4 bulan itu saya dihitung lagi dari awal begitu. Itu ketentuannya itu. Nah, terus yang ketiga, nah kalau itu lanjut sampai 1 tahun, nah maka yang ketiga itu haulnya, tahunnya itu. Tahun dalam perputaran dari awal dia mulai bertijarah itu. Nah, dari awal ya. Kalau awalnya Ramadan berarti Ramadan tahun depan. Nah, kemudian yang keempat nisab. Nisab itu tercapai dia nisabnya. Nah, berapa nisabnya? 85 kurang lebih, yang 24 karat ya. 85 gram emas yang 24 karat. Itu yang dipakai pedoman. Nah, kalau uangnya berapa? Nah, uang berdasarkan harga emas saat dia mengeluarkan tahun itu. Kalau sekarang emas misalnya 1.500.000. Nah, ya berarti harga sekarang. Nah,
Berarti kurang lebih 85 gram itu berapa itu uang itu? Nah, kalau sejuta saya kan 85 juta. Kalau sejuta setengah misalnya berarti 100 berapa itu? Ya 100 sekian lah ya. Nah, kalau sampai misalnya dalam perputaran itu sak modalnya, kemudian sak hasilnya, kemudian ya semuanya itu mencapai 150 misalnya, atau sejumlah harga emas itu, maka nisabnya berarti sampai, wajiblah dia mengeluarkan itu. Nah, dan itu dipotong dulu daripada hutang piutang, dipotong hutang. Kalau misalnya kita berputar usaha 1 tahun sudah syarat-syarat semua masuk, 1 tahun kita dapat hasil 200 juta, rupanya utang kita 70 juta misalnya ya, ini dari nisab zakat kurang 500.000 tidak keluar ya. Walaupun 500.000 ya, dari sekian nisab 500.000 tidak ada, karena kita pakai bayar hutang, tidak keluar. Tapi tetap ya namanya Allah kasih nikmat, walaupun tidak sampai nisab ya sodakoh ya, sodakoh. Tapi kalau zakat tidak keluar, 1.000 tidak masuk ya, 1.000 rupiah belum terpenuhi, tidak keluar. Maka untuk zakat ini harus benar-benar detail dia. Sama belajar zakat sama dengan belajar sholat, sama dengan belajar puasa, karena ini rukun Islam. Maka semua orang-orang yang dia punya perputaran usaha wajib belajar bab zakat, wajib belajar. Kalau tidak berdosa. Mau dia cuma jualan kacang goreng, mau cuma jualan sayur gitu ya, mau jualan ya yang penting ada perputaran. Nah, kalau perputarannya nanti angkanya besar, dalam 1 tahun masuk nisab, ya berarti harus dia keluarkan itu zakat. Maka harus detail itu. Semua orang yang punya perputaran usaha, apapun jenisnya ya, yang penting halal. Nah, dengan syarat-syarat tadi, saya kira seperti itu. Dan keluarnya tidak banyak, cuma 2,5%. 2,5% kan tidak banyak itu. 2,5% itu kan sedikit sekali itu kalau dibanding dengan nikmat-nikmat yang Allah sudah kasih itu. Nah, sekali lagi yang terakhir sebagai penutup di sini dari jawaban ini, itu dikeluarkan sekali lagi uang yang ada, modal yang masih modal barang ataupun modal uang, ataupun termasuk aset kalau dari perputaran itu dia sudah beli. Nah, kemudian termasuk juga benda-benda, misalnya termasuk ya semua dihitung ya, benda-benda yang terkait dengan penunjang jalannya usaha tadi, itu dirinci dia berapa itu semuanya itu. Jadi bukan hasilnya saja, tapi semua itu dikalkulasi, kemudian dihitung. Nah, setelah dihitung semuanya komplit, tinggal diambil, oh saya punya utang sekian, bayar. Nah, sisanya itu maka keluar 2,5%. Jadi bukan hasilnya saja, bukan labanya saja. Nah, begitu cara untuk menghitung zakat. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau memang kita terkait langsung dengan usaha-usaha seperti itu, datang ke kiai, tuan guru ya, datang ke ustadz, memang bawa buku tanya. Nah, itu lebih jelas nanti. Kalau saya kasih jawaban begini mungkin tidak terlalu maksimal. Nah, tapi kalau memang kita berkecimpung dalam bidang usaha itu, perlu kita tahu itu hitung-hitungannya itu. Saya kira seperti itu ya. Baik. Oh ya. Untuk disalurkan ke masjid, zakat itu kalau dalam mazhab Syafi'i kembali lagi tidak ada bagiannya di sana. Tidak ada bagian zakat, tidak ada bagian masjid zakat itu. Nah, kecuali tadi dalam mazhab Hanafi, kalau kita mau taklid ke sana dengan aturan-aturannya, tapi kan beda itu syarat-syaratnya ya. Ini yang kita sampaikan semua mazhab Syafi'i. Kalau kita mau bertaklid ke sana, maka itu harus satu paket ya. Satu paket, kalau saya jelaskan agak lama juga habis waktu ini ya. Tapi itu ada paketnya. Syarat zakat dalam mazhab Hanafi seperti apa? Kemudian penyalurannya diantaranya seperti apa? Itu kan berbeda itu. Maka boleh kalau memang ngikuti mazhab Hanafi, tapi paketnya harus jelas. Nah, yang saya sampaikan dari awal tadi kan di Syafi'i. Kalau Syafi'i paketnya seperti itu. Nah, jadi kalau memang di umumnya Syafi'i atau kita belum tahu, lebih baik jangan. Nah, karena ada saham masjid itu, bagian masjid kan dari sedekah, infak kan banyak itu ya, sumbangan-sumbangan macam-macam kan banyak. Nah,
Tapi kalau zakat maka salurkan kepada yang 8 golongan. Karena ini macam rukun Islam ini. Ya apa macam sholat rukun Islam. Sholat, zakat, puasa, haji ini terkhusus ini dia. Tidak bisa main-main aturannya. Sama itu bagian-bagian rukun Islam itu sama saya kira. Begitu ya. Baik. Cukup. Baik, mudah-mudahan penjelasan singkat pada pagi hari ini menambah wawasan pada kita semuanya. Kurang lebihnya kalau kita merasa kurang, mari yang fokus untuk mengambil ilmu wajib masing-masing kita. Nah, yang sudah difahami mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'ni ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi malik sawadaka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.